Eh, Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama terima kasih kepada Widya selaku moderator yang telah berkesempatan kepada saya. Maka nama saya Alwi Bulan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul identifikasi kriteria prasyarat green building pada gedung OJK Provinsi Maluku. Di sini bersama dua dosen saya. Kami menulis bersama-sama, yaitu ada Pak Pausan dan juga ada Pak Giri. Yang pertama di sini untuk outline yang akan saya jelaskan. Yang pertama poin pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, ada tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Yang pertama itu pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, di sini saya menjelaskan tentang salah satu gedung modern yang menjadi tolak ukur awal di Kota Ambon, salah satunya yaitu gedung OJK Provinsi Maluku di sini, yang menjadi, saya tidak tahu ada beberapa gedung yang lain, tapi ini menjadi salah satu gedung yang saya tahu satu-satunya bangunan yang menggunakan tolak ukur GBCI sebagai standar untuk melakukan pembangunan. Di sini OJK sendiri merupakan bangunan yang berlantai 5 dengan total luasan per lantainya untuk lantai 1 itu 1004,29 meter. Terus ada untuk luasan untuk lantai 2-nya juga, luasan lantai 3, lantai 4. Untuk OJK sendiri di sini Bapak Ibu, kami menggunakan konsep, yaitu konsep bangunan dengan tema lingkungan hidup atau green building, dengan berdasarkan pada prinsip new building versi 1.2. Untuk rumusan masalahnya di sini adalah itu bagaimana kriteria prasyarat green building pada gedung OJK Provinsi Maluku sesuai dengan kriteria prasyarat dimiliki atau tidak. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi kriteria prasyarat green building pada gedung OJK Provinsi Maluku sesuai dengan kriteria prasyarat GBCI. Di sini yang menjadi yang pertama yaitu untuk menjadi salah satu referensi pihak pengelola gedung OJK dalam melakukan peningkatan kualitas bangunan. Yang kedua itu memberikan informasi mengenai konsep green building. Yang ketiga itu mengetahui kriteria dan nilai green building berdasarkan prinsip pada gedung OJK. Dan yang keempat yaitu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya terkait bangunan. Untuk batasan masalahnya yang berikut yaitu tinjauan pustaka. Kita lanjut untuk metodologi penelitian. Di sini Bapak Ibu, untuk lokasi penelitiannya sendiri, saya melakukan penelitian di gedung OJK Provinsi Maluku yang berlokasi di Jalan RA Kartini, RT 03 RW 05, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Serimau, Kota Ambon. Untuk waktu penelitiannya di sini saya lakukan selama hari kerja pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Yang menjadi tolak ukur di sini Bapak Ibu, yang pertama ada minimum luas gedung itu minimal 2.500, dan yang tolak ukur yang prasyarat yang berikut yaitu kesediaan data gedung untuk diakses GBCI. Yang ketiga yaitu fungsi gedung sesuai dengan RT RW. Yang keempat yaitu kepemilikan AMDAL atau PL. Yang kelima yaitu kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran. Yang keenam, kesesuaian gedung terhadap standar aksesibilitas difabel. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian gedung terhadap daya tahan gempa. Datanya di sini untuk ini ada kami melakukan proses pengukuran, observasi, wawancara, dan juga ada data-data yang kami peroleh dari proses pengelola. Ini adalah diagram filenya. Untuk hasil dan pembahasannya di sini untuk beberapa poin. Yang pertama itu untuk ketujuh kriteria ini, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu untuk luasan gedungnya sendiri. Di sini OJK telah memenuhi standar yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh GBCI, yaitu minimumnya kan 2.500. Nah ini sudah melebihi, untuk total luas gedungnya sudah melebihi dari standar. Otomatis untuk poin pertama
gedung OJK sendiri telah memenuhi standar sesuai dengan kriteria yang berlaku. Untuk poin yang kedua yaitu kesediaan data gedung yang untuk diakses oleh GBCI. Di sini kantor OJK juga menjadi gedung OJK menjadi gedung yang telah berhasil lulus proses penilaian tahap pengakuan prinsip New Building Versi 1.2 dan mendapat peringkat silver dan akan dilanjutkan sebagai proses sertifikasi untuk pihak GBCI. Yang berikut yaitu untuk kriteria yang ketiga, yaitu sebagai fungsi gedung sesuai dengan data RW setempat. Ini sudah tercantum dalam surat masuk dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku perihal permohonan informasi penggunaan ruang yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Trimau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon tahun 2011 sampai 2031. Dapat diinformasikan bahwa fungsi ruang pada lahan dimaksud termasuk dalam kawasan campuran intensitas tinggi. Untuk kriteria yang keempat yaitu kepemilikan AMDAL, UPL atau UKL. Di sini juga OJK sendiri telah memiliki kepemilikan AMDAL yang berdasarkan pada keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon untuk nomor Ambon nomor 06 garing PTKP LH garing DLHP garing 11 garing 2021 tentang persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi gedung OJK Provinsi Maluku. Untuk prasyarat yang kelima, untuk kriteria yang kelima yaitu kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran. Setelah ditinjau di sini untuk standarisasi keselamatan untuk kebakaran, di sini kami menggunakan acuan dari ED/T garis 11 garis 2005 garis C tentang pemeriksaan keselamatan bangunan gedung dan juga acuan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 garing PRT garing M garing 2008. Ini adalah merupakan objek-objek sebagai pendukung dalam standarisasi keselamatan untuk kebakaran. Ini merupakan perwakilan dari beberapa perlengkapan lainnya. Untuk kriteria yang keenam yaitu kesesuaian gedung terhadap standar aksesibilitas difabel. Di sini juga gedung OJK sendiri telah memenuhi. Ini ditinjau berdasarkan standar aksesibilitas difabel menggunakan acuan dari Permen PUPR nomor 14 garing PTR garing M garing 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Dan untuk persyarat yang terakhir yang ketujuh, kesesuaian gedung terhadap standar ketahanan gempa. Di sini juga gedung OJK sendiri telah memenuhi ditinjau dari standar kesesuaian gedung terhadap standar ketahanan gempa. Kami tinjau berdasarkan tahap desain kolom, balok, fondasi, dan plat menggunakan acuan dari SMI 2847 tahun 2019. Ini merupakan daftar checklist dari hasil yang kami peroleh setelah melakukan proses penilaian di Gedung OJK Provinsi Maluku. Untuk data ketersediaan, di sini total ada 54 poin yang tersedia dan ada 22 poin yang bukannya tidak ada tapi dalam proses perlengkapan oleh pihak GBCI sendiri. Terakhir kali saya melakukan proses pengukuran di kantor OJK. Untuk kesimpulan di sini dari identifikasi kriteria persyarat prinsip New Building versi 1.2 yang telah dilakukan pada Gedung OJK Provinsi Maluku diperoleh kesimpulan bahwa Gedung OJK Provinsi Maluku memenuhi syarat kelayakan. Di antaranya untuk poin yang pertama itu minimum luas gedung, yang kedua kesediaan data gedung untuk diakses oleh GBCI, yang ketiga kepemilikan rencana UKL UPL, yang keempat yaitu fungsi gedung sesuai dengan peruntukan lahan untuk RT RW setempat, yang kelima yaitu kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran, yang keenam pemenuhan untuk sesuai dengan standar aksesibilitas difabel, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan standar ketahanan gempa. Di sini ada beberapa saran selama proses penilaian di Gedung OJK sendiri. Yang pertama, yang tadi telah dilampirkan itu untuk data checklistnya, itu ada 22 kriteria yang menjadi saran utama untuk proses pelengkapan karena belum sesuai
itu menjadi saran penting bagi pihak OJK sendiri. Itu yang pertama ada landasan helikopter, ada pengendali asap yang masih kurang, pembuang asap juga, untuk lift kebakaran juga belum tersedia, untuk lebar anak tangga sudah tersedia namun masih jauh dari masih beda dari standar yang ditentukan. Yang berikut juga untuk jarak bebas anak tangga juga, ukuran efektif lift, ram sensor juga belum tersedia, pegangan perambat pancuran, tempat duduk pancuran, ketinggian fasilitas komunikasi, telepon teks tunarungu juga belum tersedia, petunjuk fasilitas komunikasi, panjang kabel telepon, dan ada beberapa, itu yang salah satunya ada rambu gambar cetak timbul juga belum tersedia, rambu gambar dalam rasio tertentu juga, dan yang paling terakhir yaitu alarm lampu darurat. Dan untuk saran yang kedua yaitu ini menjadi saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan proses penilaian karena kami telah melakukan proses identifikasi. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Dia selaku moderator. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Alwin Lerebulan untuk penyampaian materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Agar diskusi ini lebih efektif, saya coba membaca beberapa peraturan dalam sesi tanya jawab. Yang pertama adalah setiap sesi tanya jawab itu hanya diberikan waktu 5 menit. Setiap sesi materi itu hanya diperbolehkan satu pertanyaan, satu kali sanggahan. Kemudian selama proses diskusi kami harapkan peserta yang lainnya bisa tenang. Baiklah, silakan bagi peserta yang ingin bertanya boleh mengajukan, boleh langsung bertanya, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Ya, kepada para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan kepada Saudara Susiana. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya. Langsung saja tadi saya lihat di 7 variabel itu, kalau nggak salah lihat itu ada yang sertifikasi oleh GBCI yang dilakukan pada gedung OJK. Itu Saudara Alvin bisa menjelaskan bagaimana proses sertifikasinya agar bisa mendapatkan sertifikasi yang diakses oleh Green Building Council Indonesia. Terima kasih. Ya, silakan Saudara pemateri. Untuk Ibu Susi, tadi kalau dari tangkap saya berarti pertanyaannya yaitu bagaimana cara penilaian GBCI sehingga dari GBCI mendapat dari pihak OJK mendapat nilai tersebut. Betul atau tidak Ibu pertanyaannya? Ibu Susi? Iya. Untuk proses penilaiannya sendiri, di situ dalam proses pembangunan itu kan tadi yang di bagian sertifikasi itu menjadi salah satu bagian dari kriteria yang ketiga tadi, yaitu memiliki izin untuk diakses oleh GBCI. Untuk bangunan OJK sendiri ini dari awal sudah menjadi bangunan yang dirancang untuk mengikuti standarisasi dari GBCI. Untuk proses penilaiannya sendiri di sini untuk mendapatkan pengukurannya, kenapa sampai di situ mendapatkan nilai silver, karena dalam proses penelitian dalam proses pengukuran greenship untuk bangunan baru sendiri, di sini peringkatnya ada platinum, gold, silver, dan bronze. Untuk OJK sendiri di sini memenuhi silver karena dalam proses penilaiannya telah mencapai nilai minimal yaitu 46%. Dalam artian proses penilaiannya dalam masih proses perkembangan, karena ini kan dalam proses masih dalam proses penilaian secara perencanaan. Untuk proses pembangunannya itu belum ada hasilnya karena proses penelitian kami itu cuma sampai di proses penilaian. Itulah kenapa untuk saran saya di terakhir itu agar
bagi peneliti selanjutnya untuk bisa melakukan proses penilaian. Nah, di sana nanti kita bisa, nanti kalau sudah melakukan proses penilaian selanjutnya itu bisa ditemukan itu kenapa sampai bisa dapat untuk peringkat platinum, gold, silver atau bronze. Untuk kita sendiri mungkin bisa saja setelah dibangun itu mungkin bisa mendapatkan peringkat di atas 46%, mungkin bahkan sampai ke 80%, yakni meningkatkan proses peningkatannya juga. Yang tadinya bisa silver, setelah bangunannya direalisasi mungkin bisa peningkatannya menjadi peringkat gold atau mungkin peringkat platinum. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, Ibu. Baik, terima kasih Saudara pemateri. Mungkin masih ada sanggahan dari Ibu Susi Cukup, Ibu. atau mungkin dari peserta yang lainnya. Kami persilakan. Baik, kalau tidak ada maka sesi untuk materi pertama kita akhiri. Terima kasih kepada Saudara Alwin Lerebulan yang sudah berbagi ilmu dan informasi kepada kita siang hari ini. Ya, kita lanjut. Selamat sore. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi kriteria prasyarat green building pada gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela. Di sini saya dengan Pak Giri dan Pak Fauzan. Di sini ada outline-nya, itu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan berikutnya itu kesimpulan. Berbicara tentang green building, maka akan berbicara tentang konsep ramah lingkungan, di mana pembangunan sebuah gedung berdampak besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini karena bangunan adalah entitas besar yang dimana konsekuensi dari proses pembangunan sebuah gedung adalah penggunaan sumber daya alam dan energi serta dihasilkannya limbah yang dapat mengganggu harmonisasi alam. Untuk itu, dalam menjaga keselamatan lingkungan dari adanya pemanasan global, maka penerapan konsep green building mulai dilakukan di Indonesia. Menurut Green Building Council Indonesia atau GBCI, konsep green building adalah bangunan yang dimana di dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasiannya, serta pemeliharaan memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, serta menjaga mutu baik bangunan maupun mutu dari kualitas udara di dalam ruangan. Ya. Rumusan dari masalah ini yaitu apakah kriteria prasyarat green building pada gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela Universitas Fatimur Ambon sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh GBCI. Untuk itu adanya tujuannya itu untuk mengidentifikasi kriteria prasyarat green building pada gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela Universitas Ambon sesuai dengan kriteria prasyarat green building. Ya, ini adalah manfaatnya untuk menjadi salah satu referensi bagi Universitas Fatimur Ambon untuk melakukan peningkatan kualitas bangunan berdasarkan konsep green building. Yang kedua, memberikan informasi mengenai konsep green building berdasarkan Green Building Council Indonesia. Yang ketiga, mengetahui kriteria dan nilai green building berdasarkan prinsip pada gedung laboratorium terpadu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Ya, ini adalah lokasi penelitian di Jalan IR Putuhena, Poka, Kota Ambon, dan ini adalah tampak depan dari laboratorium terpadu. Di sini ada 7 variabel, yaitu yang pertama itu minimum luas gedung, yaitu 2.500 meter persegi. Yang kedua, kesediaan data gedung untuk diakses green building. Yang ketiga, fungsi gedung sesuai peruntukan lahan setempat. Yang keempat, kepemilikan AMDAL dan rencana UKL atau OPL. Kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran, kesesuaian gedung terhadap aksesibilitas difabel, dan kesesuaian gedung terhadap standar ketahanan gempa. Ini adalah tahapan pengumpulan datanya. Ya. Hasil dari kriteria prasyarat yang diterapkan pada gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela itu yang pertama, diketahui bahwa minimum luas gedung adalah 2.200 meter persegi dari total luasan lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan atap. Maka dapat dilihat bahwa dari minimum luas gedung 2.500 meter persegi diketahui bahwa gedung laboratorium terpadu memenuhi kriteria yang ditentukan. Yang kedua, kesediaan data gedung untuk diakses GBCI terkait sertifikasi. Gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela belum memenuhi kriteria ini karena penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk penelitian, tidak dilakukan dalam sertifikasi green building secara resmi. Fungsi gedung sesuai dengan RT RW setempat berdasarkan peraturan daerah Kota Ambon tahun
nomor 24 tahun 2012 tentang RT RW Kota Ambon menerapkan dalam pasal 17 butir C bahwa Desa Wayame Teluk Ambon direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kepemilikan AMDAL atau upaya perlindungan lingkungan, upaya keselamatan lingkungan berdasarkan keputusan Wali Kota nomor 883 tahun 2019 tentang kelayakan lingkungan hidup atas operasional kegiatan Universitas Patimura Kampus Poka memutuskan dan menerapkan bahwa operasional kegiatan Universitas Patimura Kampus Poka layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. Ini adalah kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran. Tinjauan untuk standarisasi ini menggunakan acuan dari Peraturan PDT 11 tahun 2005C tentang pemeriksaan keselamatan bangunan gedung dan juga acuan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Bisa dilihat ini adalah yang tersedia pada bangunan gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela. Kesesuaian gedung terhadap standar aksesibilitas difabel. Tinjauan untuk standar aksesibilitas difabel dilihat dari Permen PUPR nomor 14 garing PTR garing M garing 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Ditinjau dari segala kelengkapan yaitu pintu, koridor, tangga, lift, toilet, wastafel, pancuran, fasilitas komunikasi, ruang tunggu, perlengkapan, dan peralatan kontrol, serta rambu dan marka. Dapat diketahui bahwa pada gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela semua kelengkapan pada aksesibilitas difabel tersedia. Kesesuaian gedung terhadap standar ketahanan gempa dilihat dari kesesuaian terhadap kolom, balok, fondasi, dan plat menggunakan acuan SNI 2487 tahun 2019. Ini adalah daftar checklist kriteria prasyarat green building. Pada gedung laboratorium terpadu terdapat 76 kriteria dan yang tersedia pada gedung laboratorium yaitu ada 51 yang tersedia dan sebanyak 25 kriteria yang tidak tersedia, di mana yang tidak tersedia adalah fasilitas komunikasi, lift kebakaran, dan pemadam luapan. Ya. Dari identifikasi kriteria prasyarat green building versi 1.2 yang dilakukan pada gedung laboratorium terpadu pendukung blok Masela Universitas Patimura Ambon diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu mempunyai luasan gedung 12.200 meter persegi, memiliki fungsi gedung sesuai peruntukan lahan berdasarkan RT RW setempat, memiliki kesesuaian terhadap standar keselamatan kebakaran, adanya upaya atau AMDAL, dan adanya standarisasi terhadap aksesibilitas difabel dan juga standarisasi ketahanan gempa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Susiana. Tolong ini ending share screen-nya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk satu penanya atau mungkin sekedar memberikan pendapat atau sanggahan kepada Saudara Susiana. Kesempatan diberikan. Ya, mohon izin Ibu Moderator, mohon izin. Halo. Iya, silakan Pak Obed. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya ini tentang kriteria untuk tahan gempa. Itu memenuhi ya? Memenuhi atau tidak? Iya, Pak. Dilihat Memenuhi. itu kan, ya Pak. Apakah ya? Halo, ya Pak? Iya, Kriteria tahan. Aman ya? Nah ini yang amannya itu pada misalnya tahan gempa sampai berapa skala Richter? Ya Pak, jadi berdasarkan yang saya lakukan penelitian, jadi saya lakukan itu tentang, saya angkat tentang daftar checklistnya, jadi dilihat dari tinjauan dari segi plat, segi plat, dari saya lihat dari segi plat dan saya juga lihat dari plat. Sebentar Pak, sebentar. Ya.
Jadi saya melakukan ini dengan daftar checklist, Pak. Jadi saya tidak tinjau langsung secara mendalam karena di sini yang saya lakukan tuh terhadap green building-nya. Jadi saya melakukan observasi dan wawancara dengan pihak konsultan perencana, maka diketahui bahwa pada bangunan laboratorium terpadu pendukung blok Masela itu menggunakan tipe struktur sistem rangka pemikul momen khusus atau SPRMK dengan kategori desain seismik E, dan kemudian saya mengujinya dengan bukan menguji, Pak. Saya mencocokkannya dengan kesesuaian terhadap dengan SNI 2847 tahun 2019 untuk terhadap desain balok pasal 18.6.2.1 komponen struktur rangka. Jadi mungkin ini tidak dapat menjawab pertanyaan bahwa dapat menanggung beban gempa berapa skala Richter, tapi di sini karena saya lebih fokusnya terhadap green building, saya tidak tinjau secara mendalam tentang bagaimana bangunan itu kokoh terhadap tahan gempa sampai mendalamnya, Pak. Jadi saya ambil dari segi-segi luarnya saja, Pak, gitu, Pak. Iya, maksudnya yang di situ dikatakan memenuhi persyaratan untuk tahan gempa, tapi skala gempanya sampai berapa sampai berapa itu yang menyatakan aman tuh. Iya, Pak. Yang itu mungkin penelitian lanjutan untuk bagaimana dia tahan gempa atau tidak. Ya, Pak, Kak. Ya, itu sebenarnya saya masukkan dalam penelitian lebih lanjut ketika dia mau meneliti tentang berbagai salah satu aspek. Jadi saya masuknya kepada green building-nya saja, nanti di berikutnya saran saya memang ada di saran saya, di skripsi saya, bahwa bisa meninjau lebih lanjut tentang nanti sertifikasinya, tentang bagaimana bangunan itu bisa berdiri tahan gempanya dari sistem tanahnya dan lain-lain sebagainya, Pak. Iya, oke, gitu saja. Ya. Oke, Ya, terima kasih, dari Pak, Pak atas Yana, masukan dan mungkin saya sedikit menambahkan Pak Obed, mahasiswa kami di sipil sudah ada yang meneliti tentang analisis pushover, artinya tentang pengaruh getaran terhadap gedung di pengaruh getaran pada gedung laboratorium terpadu Blok Masela ini. Dan hasilnya kemarin sudah disimpulkan bahwa untuk sementara dia masih aman untuk kategori zona gempa 4. Tapi untuk persebaran gempa terbaru 2019 itu yang belum diteliti, Pak. Mungkin itu sekilas informasi saja, Pak, bahwa itu sudah akan teliti di program studi teknik sipil. Iya, oke. Cuma masukan saja. Kalau memang namanya keren kan tahan gempa, tapi tahan gempa sampai berapa skala Richter dia bisa bertahan. Apalagi bangunan Indonesia kan juga repot. Karusia pun dari dulu tuh nggak ada yang fakultas teknik yang lama. Yang ada retak-retak, yang ada. Jadi ada skala apa gitu. Jadi mungkin itu yang masukan saja atau bagaimana untuk pengembangan ke depan. Iya, Pak. Terima kasih Pak Ubed untuk masukannya. Nanti akan kami ini lagi di prodi sipil. Oke, baik, untuk tidak mungkin masih ada sanggahan atau ada yang mau menambah, memberi pendapat? Ya, mohon izin Ibu moderator, ada pertanyaan. Andi Rizky. Ya, Bu. Ya. Ya, Ibu. Tidak kedengaran, masih di mute sepertinya. Iya, Ibu, iya. Iya, silakan. Teruntuk Ibu Susi, di sini saya ingin bertanya terkait pengaplikasian konsep green building ya. Apakah konsep green building tersebut bisa diaplikasikan kepada bangunan dengan luasan yang kurang dari kriteria green building? Ya, itu aja. Ya, terima kasih Saudara Andi. Silakan Susi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Andi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa dapat dilihat bahwa kriteria utama untuk syarat penerapan green building luas bangunannya minimum harus 2.200 meter persegi. Misal di analoginya bahwa bangunan itu di bawah luasan tersebut, maka bangunan itu mungkin bisa ditinggal dari segi-segi green building-nya, tapi dalam pengaplikasiannya tanda kutipnya itu kecil. Jadi misal seperti bangunan itu contoh bangunan rumah, berarti mungkin saja pada green building-nya tuh mungkin dalam rumahnya tuh dikasih alat pemadam kebakaran ringan ketika terjadi kebakaran, bahwa bisa langsung dengan sendirinya kita dapat menangani api-api yang mungkin belum menyebar luas seperti apar atau alat pemadam ringan. Jadi kalau luasannya belum memenuhi sampai 2.200 meter persegi, maka bangunan itu belum bisa dikatakan bangunan green building. Terima kasih. Ya, paham. Oke, baik. Saya Ya, pikir Ibu ada satu lah ya, metode koreksi.
Iya, silakan Nanti Pak. untuk bangunan RT RW tadi dikatakan itu di Wayame, sedangkan lokasi itu kan di Poka. Ya Pak, Kampusnya lokasinya itu kan di Poka, kampus Poka. Yang tadi pengembangan di iya Pak. Wayame. Daerah Wayame di mana? Poka hampir di mana gitu. Pak di dalam, ya terima kasih Pak, di dalam RT RW yang saya dapatkan itu karena kampus Poka, jadi aku memasuki wilayah tiga wilayah Wayame itu memasuki bahwa daerah Teluk Ambon dan Poka. Jadi kan Poka itu masuknya dalam wilayah Teluk Ambon. Jadi di situ dijelaskan di pasal-pasal berikutnya menjelaskan tentang pembagian wilayah, dan saya sudah baca bahwa Poka termasuk di dalam wilayah yang saya sebutkan di dalam pasal tersebut. Oh ya itu saja. Oh koreksi saja. Ya oke. Oh, Ya iya. Pak, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ubed. Terima kasih Susi untuk karena telah membagi informasi